Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan channel Della Antoni. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, hari ini aku akan bercerita tentang renungan malam. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenung dan introspeksi diri. Begitulah teman-teman, seperti saya setelah satu harian beraktivitas dan di malam yang sepi adalah waktu yang tepat untuk merenung, introspeksi diri, dan selalu berdoa. Terima kasih untuk satu hari ini Tuhan, Engkau berikan anakmu hati yang senang, badan yang sehat, dan selalu bersyukur dalam setiap apapun yang anakmu lakukan. Dan waktu malam adalah waktu yang tepat untuk introspeksi. Sebab ketika malam kebanyakan orang sudah beristirahat dan suasana menjadi sepi dan sunyi. Maka dari itu tidak heran banyak yang berdoa pada malam hari kepada Tuhan. Misalnya saja doa tengah malam. Baik orang Muslim, orang Kristen, atau agama apapun, mereka banyak yang berdoa pada malam hari. Apa yang bisa kita renungi pada malam hari? Tentunya banyak hal yang dapat direnungkan, mulai dari introspeksi, dari aktivitas yang dijalani hari ini, kesalahan yang diperbuat sehingga menyebabkan orang lain murka terhadap kita, atau masih banyak lagi. Dan malam hari adalah waktu yang tenang untuk melepaskan segala apa yang kita pendam, misalnya rasa tidak sukaan terhadap orang lain, rasa ketidakpuasan, atau apapun itu harus kita bereskan satu hari itu. Misal, Tuhan, terima kasih hari ini, ampunilah anakmu jika ada mata yang salah melihat, mulut yang salah berbicara, telinga yang mendengar hal-hal yang buruk, ampunilah aku. Begitu. Mudah-mudahan dengan renungan yang akan dibagikan kali ini dapat menjadi motivasi bagi diri kita, dapat motivasi untuk kita semua, dan untuk selalu senantiasa dekat dan percaya kepada Tuhan, selalu berharap dalam kasih setianya, dan berusaha makin dekat kepadanya. Amin. Menjadi anak bukan hamba. Kita adalah umat Kristiani itu menjadi anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Terdapat dalam Galatia 4 ayat 7. Apa perbedaan antara status hamba dengan anak? Yakni terletak pada hak yang dimiliki seorang hamba. Tidak berhak memanggil tuannya dengan sebutan bapa, dan dirinya tidak akan menerima warisan dari tuannya. Beda dengan anak, mereka memiliki hak untuk memanggil bapa, dan dia akan memperoleh hak waris dari bapaknya. Ingat itu ya. Dulu kita adalah hamba yang penuh dengan dosa, hidup dalam kesalahan. Namun karena hadirnya Yesus di dalam dunia ini, kita diangkat menjadi anaknya. Perubahan status dari hamba menjadi anak ini harus kita syukuri, sebab kita telah menjadi ahli warisnya. Kemudian saat kita menjadi seorang anak, apa yang sebaiknya kita lakukan? Tentu kita harus mendewasakan diri. Saat kita telah menjadi anak yang dewasa, terutama secara iman, kita tidak akan tunduk kepada roh-roh dunia, melainkan
tunduk terhadap perintah-perintahnya, sebab kita mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saat kita menjadi seorang anak, kita punya hak untuk memanggil namanya serta memohon sesuatu. Kita bisa memanggilnya dengan sebutan Bapa. Bukankah kasih Bapa terhadap anaknya jauh lebih besar dibanding kasih seorang tuan kepada hambanya? Maka dari itu, pada saat ini kita merupakan anaknya. Mari hidup dengan seturut kehendaknya. Kekuatan dalam doa. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yohanes 17 ayat 20. Semua orang tentu pernah berdoa. Pemirsa, dan kita jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bukan karena bahagia berlimpah harta terus kita bersyukur. Bunga yang paling indah yang muncul di dalam jiwa adalah rasa syukur. Manusia tak akan lepas dari yang namanya masalah. Seiring waktu pasti ada saja rintangan yang datang. Sadar atau tidak, hal yang menyebalkan dan dapat mengakibatkan fatal pada diri sendiri. Muncul perasaan sedih, amarah, tidak percaya diri. Parahnya lagi, bisa jadi putus asa. Ingatlah, tidak semua apa yang kamu inginkan dapat terwujud. Butuh usaha keras diiringi banyak doa. Dan terakhir adalah berserah diri apapun keputusan Tuhan. Jika hal itu tidak sesuai yang kamu harapkan, janganlah bersedih lama-lama. Sedih itu wajar, tapi kalau kelamaan justru semakin terbenam. Bangkitlah dan pandang orang di sekitarmu. Masih banyak orang yang jauh kesusahan dibandingkan dirimu. Jadi gunakan senjata multifungsi, yaitu dengan bersyukur. Hidup harus banyak bersyukur. Jika kamu merasakan kesusahan dalam hidup, bersabarlah. Dengan begitu hati akan damai, dan dengan kepala dingin kamu bisa mencari solusi. Sebab mindset atau pola pikir seseorang dapat ditentukan oleh dirinya sendiri. Bersyukur kepada Tuhan. Yuk, tunggu apa lagi? Segeralah mengucapkan syukur dengan membaca deretan kata-kata bersyukur yang sudah pernah kita alami. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukurlah kita akan bahagia. Hidup itu indah selagi kamu tahu jalan mana yang akan kamu tempuh. Jangan lupa diiringi doa ya, dan rasa penuh syukur. Orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Jangan sepelekan hal yang kecil, karena sesuatu yang besar itu berasal dari yang kecil loh teman-teman. Misal mengucap kata terima kasih, atau mengucap kata puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun berkat sedikit yang kita terima, kita mengucapkan terima kasih. Kita misal hari ini kita jualan untung 50, 20 ribu atau 30 ribu, asal kita mengucapkan terima kasih Tuhan, ini adalah berkat-Mu yang luar biasa. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Banyak orang-orang kaya yang untungnya itu miliaran, jutaan, tapi mereka lupa untuk bersyukur, dan pikirannya itu terlalu banyak. Wah, ini uang ini buat bayar cicilan ini, buat
proyek ini, proyek itu, mereka lupa bersyukur. Uang puluhan juta itu bagi mereka sedikit, tapi bagi kita, asal kita uang sedikit, kita itu bersyukur. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Berkat ini sangat luar biasa buat aku, bermanfaat buat keluargaku, bisa menunjang kehidupanku satu hari ini. Aku sangat bersyukur. Dan kita itu bisa memiliki hati yang legowo, hati yang bersyukur dan sangat berterima kasih. Itu sudah lebih dari segalanya. Begitu ya teman-teman. Dan ya Tuhan, kata berikutnya, ya Tuhan, aku berterima kasih dan bersyukur kepadamu sebab telah diberi tempat yang indah, disekelilingi orang-orang yang menyayangi dan mendukung diriku. Itu juga suatu anugerah, suatu nikmat yang luar biasa. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika berkekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih. Janganlah mengeluh tentang rasa dari makananmu, sebab terucap keluhan. Coba pikirkan, banyak orang yang membutuhkan makanan, tetapi mereka tidak punya satu apapun yang bisa dimakan. Begitu ya teman-teman. Hari ini makananku cuma ibaratnya sayur kacang sama telur. Ya bersyukur aja. Banyak orang yang tidak bisa makan, tidak ada makanan di tempat mereka, mereka kelaparan. Apapun nikmat Tuhan yang diberikan untuk aku selalu bersyukur. Untuk kita, jangan lupa bersyukur. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita tercapai. Itu yang membuat kita semakin tidak bisa bersyukur. Begitulah teman-teman. Bunga yang paling indah yang muncul di dalam jiwa adalah rasa syukur. Itu memang benar. Ketika kamu mempunyai rasa syukur, kamu akan mempunyai hati yang berbunga-bunga. Ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Contohnya aku. Tapi kita akan selalu bersyukur dimanapun berada. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Cocok ini. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri apa yang kamu masih miliki usia untuk bisa meraih kesuksesan. Sebuah tindakan berupa kebaikan terkecil sangat bernilai, sekalipun dibandingkan dengan sebuah niat yang paling besar. Jalan terindah dalam kehidupan adalah mensyukuri apa yang telah kita jalani setiap hari tanpa ada penyesalan diri. Tuhan menciptakan pagi hari dengan indah, maka mulailah dengan penuh syukur dan semangat. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu cara menikmati hidup. Ingatlah, di saat kita lelah dan mengeluh tentang pekerjaan, pikirkan tentang pengangguran, orang-orang cacat yang berharap mereka mempunyai pekerjaan seperti kamu. Jadi kamu itu harus bersyukur. Kehidupan itu indah, tapi ada jalannya masing-masing. Carilah jalan terindah untukmu dengan selalu mensyukuri apa yang dijalani setiap hari tanpa ada rasa penyesalan di dalam hati. Itulah jalan kehidupan terindah. Kebahagiaan tidak akan pernah sampai kepada mereka yang gagal menghargai apa yang sudah mereka miliki. Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, beristirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau dapatkan.
tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang abadi, kecuali bagi yang pandai bersyukur. Selamanya ia akan merasakan kebahagiaan. Bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu, karena itu memberimu kesempatan untuk belajar. Wah, cocok banget. Puji Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Jadilah kami orang yang selalu bersyukur. Gitu ya teman-teman. Tersenyum adalah cara sederhana menikmati hidup. Ketika perjalanan hidup membosankan, maka Tuhan menyuruh kita untuk bersyukur. Bahagia itu sederhana, sesederhana senyum dan syukur yang kita panjatkan atas apa yang telah kita miliki. Itu ya teman-teman. Semoga kita jadi orang yang selalu bahagia, bersyukur selalu.